Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Jihan Fitria dengan NIM 223343 dari Prodi Manajemen SDM RA8. Video ini dibuat sebagai syarat ulangan tengah semester mata kuliah Manajemen Produktivitas yang diampu oleh Bapak Ade Faisal Mabtui SEMM. Baik, langsung saja di sini saya akan membahas konsep dan dasar manajemen produktivitas. Manajemen produktivitas adalah proses yang kompleks dan berkelanjutan. Keberhasilannya bergantung pada perencanaan yang matang, pengorganisasian yang efektif, pengarahan yang tepat, dan pengendalian yang konsisten. Jadi dengan mengatasi tantangan yang ada dan menerapkan teknik-teknik yang tepat, organisasi dapat meningkatkan produktivitas dan mencapai keunggulan kompetitif. Ada 8 faktor yang mempengaruhi produktivitas dalam suatu organisasi. Yang pertama ada faktor teknis, faktor produktivitas, faktor keuangan, faktor manajemen, faktor lokasi, dan faktor pemerintah. Lalu, apa saja produktivitas kerja berdasarkan jenisnya? Yang pertama ada produktivitas parsial atau partial productivity, merupakan pengukuran produktivitas di perusahaan berdasarkan output total terhadap salah satu input produksi. Contohnya, sebuah perusahaan mengeluarkan sebanyak 200 hasil produksi per hari dengan 10 karyawan yang bekerja. Produktivitasnya berarti 20 produk tiap karyawan per hari. Yang kedua ada produktivitas total faktor atau total faktor productivity, merupakan pengukuran produktivitas di perusahaan berdasarkan output bersih terhadap semua input faktor. Jadi dalam pengukuran ini perusahaan menggunakan semua faktor produksi untuk menghasilkan produk. Contohnya tentang efisiensi dan efektivitas input faktor demi menghasilkan output hasil produksi paling optimal. Yang ketiga ada produktivitas multifaktor atau multifaktor productivity, berada di tengah antara partial productivity dan total faktor productivity, di mana multifaktor productivity merupakan pengukuran produktivitas di perusahaan yang menggunakan lebih dari satu input faktor. Contohnya menghitung produktivitas hasil produksi terhadap input faktor tenaga kerja dan modal. Jadi dalam hal ini perusahaan menggunakan lebih dari satu faktor, yaitu tenaga kerja dan modal kapital. Selanjutnya, equivalence persyaratan untuk membandingkan perusahaan. Equivalence persyaratan adalah kesamaan atau standar yang telah diterapkan dalam membandingkan perusahaan untuk memastikan bahwa perbandingan dilakukan dengan cara yang adil dan sesuai. Jadi konsep ini memastikan bahwa perusahaan yang dibandingkan memiliki karakteristik yang setara dalam hal ukuran, industri, metode akuntansi, dan faktor eksternal lainnya. Jadi dengan adanya membandingkan perusahaan, terdapat berbagai faktor yang harus diperhatikan agar hasil analisis bersifat objektif, akurat, dan relevan. Jadi ada 3 faktor utama yang mempengaruhi perbandingan perusahaan. Adalah yang pertama standar akuntansi, sektor industri, dan kondisi ekonomi. Jadi dengan mengenali dan mengatasi berbagai tantangan, perusahaan bisa memperbaiki kualitas evaluasi mereka dan membantu menciptakan pasar yang lebih kompetitif serta transparan. Dan diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menemukan solusi praktis yang bisa diterapkan demi mencapai kesetaraan yang lebih baik di berbagai sektor industri. Penyebab dan dampak peningkatan produktivitas. Peningkatan produktivitas merupakan suatu fenomena yang kompleks dan memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, dan psikologis. Yang ada 3 penyebab peningkatan produktivitas. Yang pertama faktor internal, seperti tingkat pendidikan, kemampuan bekerja, dan skill atau keterampilan. Yang kedua faktor eksternal, seperti sarana dan prasarana, pendukung produksi, lingkungan kerja yang nyaman tentunya, disiplin kerja, dan kompensasi atau gaji. Yang ketiga yaitu faktor teknologi. Penggunaan teknologi yang tepat dapat meningkatkan produktivitas dan penerapan konsep pertanian yang berkelanjutan
dapat meningkatkan produktivitas tanaman seperti itu. Sedangkan dampak peningkatan produktivitas diantaranya dampak ekonomi, dampak sosial, dampak lingkungan, dampak psikologis. Selanjutnya ada siklus dan pengukuran produktivitas. Siklus produktivitas digunakan untuk peningkatan usaha produktivitas secara terus-menerus. Sedangkan pengukuran produktivitas dilakukan untuk setiap perusahaan agar dapat diketahui bagaimana kondisi perusahaan terkait produktivitas meningkat atau menurun. Ada 3 jenis produktivitas, yaitu yang pertama produktivitas total, produktivitas parsial, dan produktivitas total faktor. Sedangkan dalam pengukuran ada 6 jenis pengukuran produktivitas, diantaranya model Craig-Harris, model Mundell, model Summon, model Productivity Evaluation Tree, model Objective Matrix, dan model American Productivity Center. Selanjutnya, evaluasi kerja. Evaluasi kerja produktivitas adalah proses sistematis untuk menilai tingkat efektivitas dan efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya untuk menghasilkan suatu produk dalam periode tertentu. Metode yang digunakan dalam evaluasi melalui pendekatan kuantitatif, pendekatan kualitatif, dan metode campuran. Sedangkan pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan data dari berbagai sumber seperti pengamatan langsung, laporan, statistik, dan umpan balik dari rekan kerja. Selanjutnya ada perencanaan produktivitas. Perencanaan produktivitas merupakan proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menetapkan strategi guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menghasilkan output dari input yang tersedia. Jadi, perencanaan jangka panjang dan jangka pendek bukanlah 2 hal yang terpisah, melainkan saling terkait dan terintegrasi. Ada beberapa aspek penting dalam integrasi perencanaan jangka panjang dan jangka pendek. Di antaranya yaitu cascading goals, alignment, feedback loop, evaluasi berkelanjutan, dan adaptasi. Selain itu ada juga konsep SMART dalam perencanaan produktivitas. SMART yang dalam artian spesifik, measurable, achievable, relevant, atau time bound, atau waktu yang terikat. Selanjutnya ada productivity improvement dan sustaining. Productivity improvement adalah proses peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam melakukan output dengan input yang sama atau bahkan lebih sedikit. Sedangkan sustaining adalah upaya untuk mempertahankan tingkat produktivitas secara konsisten dan berkelanjutan dalam jangka waktu panjang tanpa mengalami penurunan. Jadi kesimpulannya, manajemen produktivitas merupakan suatu pendekatan sistematis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan. Dengan memahami konsep dan dasar manajemen produktivitas, organisasi dapat mengidentifikasi penyebab dan dampak produktivitas, serta mengembangkan strategi untuk meningkatkan produktivitas dan siklus produktivitas yang terdiri dari perencanaan, pengukuran, evaluasi, dan perbaikan dapat membantu juga organisasi untuk terus meningkatkan produktivitasnya. Jadi, pengukuran produktivitas yang akurat dan evaluasi yang kinerja yang efektif dapat membantu organisasi untuk mengidentifikasi area perbaikan dan mengembangkan strategi untuk meningkatkan produktivitas. Perencanaan produktivitas yang efektif dapat membantu organisasi untuk mencapai tujuan strategis. Sementara produktivitas improvement dan sustaining dapat membantu organisasi untuk terus meningkatkan produktivitas dan mencapai keberhasilan jangka panjang. Nah, dengan demikian, manajemen produktivitas merupakan suatu investasi strategis bagi organisasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keberhasilan jangka panjang. Oleh karena itu, organisasi perlu memprioritaskan manajemen produktivitas dan mengembangkan strategi untuk meningkatkan produktivitas secara terus-menerus. Mungkin hanya itu penjelasan yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.